begini Pak, kita orang Kristen itu nggak boleh bahas Islam sama Muhammad, karena di dalam Alkitab nggak ada Muhammad Pak. Tapi kami orang Islam itu boleh bahas Kristen, karena di dalam Quran itu ada nabi-nabi di dalam Kristen Pak. Gitu katanya Pak. Gimana tuh Pak menurut Bapak? Oh iya. Si Basori itu pasiennya di TV itu udah bolak-balik itu udah di pasien tetap ya. Nggak sembuh-sembuh. Iya. Emang susah kalau udah menaun penyakitnya ini memang nggak berat. Terus gimana Pak? Iya. Ya, saya menyampaikan terkait yang di apa itu di Sukabumi. Ya. Kan kebetulan kan sudah ada 7 tersangka ya ditetapkan oleh kepolisian. Walaupun itu sedikit ya. Padahal yang datang itu kan banyak. Tapi saya yakin itu akan bertambah lagi karena penyelidikan masih berlanjut. Nah, yang poin yang mau saya sampaikan, saya simak dalam keterangan dari kepolisian itu kan pasalnya itu kan yang ditersangkakan hanya pengerusakan. Nah, saya udah sampaikan juga beberapa teman di Jawa Barat termasuk Sukabumi, ada kawan-kawan juga supaya ke pengacaranya ini mudah-mudahan ada pengacaranya dengar nih. Kan pengacara dari korban itu kan ada juga. Nah, ini mudah-mudahan didengar supaya diajukan pasal penistaan agama. Karena itu kan betul-betul memang ada fakta penistaan agama di sana, yang adanya salib di sana dipatahkan, juga dihancurin begitu ya. Itu simbol keagamaan yang sangat sakral ya. Jadi itu sangat harusnya dimasukkan ke pasal penistaan agama, itu dijuntokan ke sana. Tapi ya mudah-mudahan ini ada yang mendengar dan Bu Sophie mungkin teman-teman di bawah ini bisa sampai kepada pengacaranya supaya ini diajukan kepada pihak kepolisian, pasal itu ditambahkan. Pasal penistaan agama. Itu yang mau saya sampaikan karena aspirasi ini. Ya, pengacara itu jarang yang berani Pak kalau soal penistaan. Karena biasanya mereka kalau udah bicara agama di Indonesia itu sangat sensitif. Dan pengacara itu jarang menjadi pembela kasus penistaan agama, itu jarang. Iya, ini kan pasalnya kalau nggak salah 170 KUHP itu pengerusakan secara bersama-sama. Tapi kita pengen itu dijuntokan juga ke pasal penistaan agama, karena itu kan ada pasal itu kan, undang-undang itu kan buat kita warga negara Indonesia, itu tidak berlaku hanya satu golongan atau satu agama saja, kan begitu maksud saya Bu. Di atas ya, tujuan utama saya di atas kertasnya begitu, iya. Tapi kenyataannya Bapak tahu sendirilah ya. Iya, jadi supaya ini publik tahu itu pasal itu tidak masuk, itu masalahnya. Padahal di situ kan di video udah viral, ada di situ yang mematahkan bahkan merusak salib. Itu kan lambang sakral keagamaan Kristen. Itu harus masuk pasal itu supaya hukumannya pun juga lebih berat. Ini kan ancamannya cuma 5 tahun 6 bulan. Artinya kan sangat ringan ini. Maksud saya gini, teman-teman di bawah juga publik ini saya sampaikan, ini supaya sampai kepada pengacara atau keluarganya atau korban, karena ini harus sampai supaya bisa diajukan ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Sukabumi. Itu bisa ditambahkan kok untuk pasalnya itu. Itu maksud saya. Jadi ya ini mohon juga. Itu rumah retret ya Pak ya? Yang diobrak-abrik itu rumah retret ya? Betul, itu rumah retret, bukan rumah ibadah yang sempat viral. Itu bukan rumah ibadah, bukan gereja juga gitu kan. Itu rumah villa yang ya digunakan untuk retret. Itu pun tidak rutin kok, itu hanya tahunan saja. Itu jadi poin saya nih, memang agama Islam ini memang mengajarkan intoleransi dan kebencian ya. Makanya kalau Anda baca buku ini, itu lama-lama tuh Anda bisa dikejar Densus 88 loh teman-teman. Kalau Anda mempelajari buku ini nih, buku yang di depan saya ini, kembali. Ini kalau Anda mempelajari buku ini dan Anda mendalaminya, karena kebanyakan orang Muslim Indonesia kan cuma artinya nggak tahu. Tapi kalau Anda mendalami buku ini di depan saya ini, lama-lama Anda itu bisa dikejar Densus 88, saya kasih tahu Anda. Ya, baik. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan. Sudah ada beberapa kawan-kawan pengacara yang ya juga cukup beken. Sudah saya sampaikan lewat WhatsApp juga. Tapi tujuan saya kenapa lagi saya ngomong di sini, karena penontonnya Bu Sophie ini kan juga banyak ya. Jadi supaya ada yang mendengar di bawah, barangkali ada akses kepada pengacaranya atau keluarga korban itu disampaikan supaya pasal penistaan ini dijuntokan kepada pelaku-pelakunya. Itu maksud saya sih, supaya hukumannya juga lebih berat. Itu maksud saya Bu Sophie, nggak ada yang lain. Kalau mengenai Bu
Pak Surya tadi ya, itu Jadi, pasiennya Edis Islam TV itu mengajarkan kebencian. Makanya saya melihat dari buahnya, kan Tuhan Yesus berkata, dari buahnya kamu mengenali pohonnya, betul? Betul. Iya, dari buahnya Itu aja sih. pohonnya. Ya Bu, itu aja sih Bu Sophie yang bisa sampaikan. Ya. Terima kasih. Mungkin Bu Sophie bantu juga suarakan ke, mungkin ada jaringannya juga. Saya yakin ini yang nonton banyak jaringan ya, jaringan atau perkawanan, pertemanan dengan semua pihak. Itu tolong disampaikan ini untuk pasal ini supaya masuk dicontohkan ke sana. Itu maksud saya Bu Sophie. Ya, tinggal punya nyali apa enggak gitu kan pengacaranya untuk mengajukan ini. Ya punya nyali kok Bu, saya yakin punya nyali. Itu aja Bu Sophie, saya mau izin terima kasih ya sudah sama-sama. dikasih waktu untuk saya. Ya, shalom ya, Tuhan berkati. Ya, begitulah teman-teman, Anda tahu sendiri kan. Ini coba si Aero. Mbak Sori lu di bawah aja, lu ngantri aja lu. Salam. Ya, kalau silakan Pak. Aero, ya Pak, silakan. Bapak Kristen ya? Kristen ya? Kristen. Salam. Iya, silakan Pak. Itulah kayak saya juga kan, kami di Kalimantan Barat udah banyak emosi juga, tapi ya puji Tuhan hanya sudah Bunda atau dengan Edis itu juga yang menahan emosi kami juga. Yang penting kita ya menunggu ya informasinya, kalau tidak ya kita bisa aja. Indonesia. Pak, nggak jelas Pak, gimana Pak? Kalau proses hukum tidak jelas ya kita seperti kembali zaman dulu lah, Riz. Indonesia kan? Ya, sebenarnya hukum Indonesia kan Bapak tahu hukum karet, bisa ditarik-tarik. Ya, paham. Ya, yang Ya kita kembali aja. Jadi penistaan. Jadi memang, dan terutama hukum Indonesia itu berat sebelah. Maka tadi kan Bapak dengar kan, katanya kalau kita orang Kristen kita nggak boleh bahas Muhammad sama Islam Pak. Tapi kalau mereka boleh Pak bahas Alkitab saya Pak. Iya, benar. Maka saya puji Tuhan kan. Oke, kalau mereka hantam, saya hantam. Tapi ya puji Tuhan juga, emosi juga tinggi. Ya itulah ajaran mereka. Gitu ya Pak. Jadi memang menjawab Islam itu tidak dimungkinkan di Indonesia. Tadi Bapak dengar Bunda, ya? Bunda, Ya. yang paling saya sakit itu, Pak, anak-anak usia 10 tahun sampai 14 tahun itu, Pak. Traumanya itu gimana? Iya. Baru-baru aja kemarin ada anak SD juga dipukuli sampai meninggal itu gara-gara Kristen kan? Iya. Dipukuli sama anak Muslim. Jadi memang ini ajaran ini tuh betul-betul harus diberantas dari Indonesia nih Pak. Ya. Nah, kenapa Muslim-Muslim Indonesia masih moderat, masih banyak yang baik-baik? Saya kasih tahu Anda, pertama mereka menggunakan akal logika nalar mereka. Tidak semua yang dalam Quran ini mereka ikuti, mereka apply, mereka terapkan. Tapi ini tuntutan kami ya, Bunda. Tuntutan kami lah, Bunda, kan di Amerika tapi tuntutan kami dari Kalimantan. Minta hukum mereka yang itu harus dihukum. Kalau tidak dihukum, hanya damai total, selesai itu. Bakal terjadi perang nih kita, perang agama. Ya. Menurut Bapak, kenapa yang menyebabkan orang-orang Muslim ini kok begitu bencinya dengan kekristenan? Bahkan mereka merusak tempat-tempat ibadah orang Kristen. Menurut Bapak tuh akarnya dari mana nih Pak? Sumbernya akarnya dari hadis-hadis. Iya betul. Kalau mereka mengamalkan Quran, tidak mungkin yang begitu. mengatakan orang Kristen kafir, Nasrani kafir, Hadis. seburuk-buruknya makhluk. Hadis-hadis itu memang membuat mereka membenci, tidak boleh memberi salam kepada orang Nasrani dan Yahudi. Bahkan orang Yahudi itu banyak sekali Pak. Pokoknya benci banget mereka sama Yahudi. Saya heran loh. Kok bukan benci sama orang India, orang Itali, orang Amerika, orang Jerman. Kok bisa orang Yahudi yang mereka benci? Jadi hadisnya tuh banyak sekali tentang orang Yahudi Pak. Desaklah Ya, karena masalahnya gini Bunda. Kalau ketemu ya kan tidak boleh memberi salam. Bahkan MUI mengeluarkan fatwa haram mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen Pak. Bayangin. Segitu bencinya mereka sama orang Kristen Pak. Gak boleh berteman sama orang Kristen Pak. Gitu segitu bencinya. Enggak gini loh Bunda.
pemerintah ini harus begitulah. Kalau begini-begini kan nanti dibiarkan terus, nah, perang nanti pasti yakin. Tetapi kalau kita lihat ya Pak, akar-akar teror-teror yang ada di Indonesia, teror agama terutama. Sekarang udah mulai udah. Itu nggak bisa Sekarang diberantas Pak. benar, Karena sumbernya ini loh Pak. Ini yang kitab yang mereka baca tuh ini. Sekarang udah mulai. Gitu. Bagi kita ada agama suka adat, kami juga ada siap. Nah, tadi itu mereka dong. Ya, jadi kalau kita orang Kristen kita nggak boleh membalas Pak. Kita hanya bisa berdoa, mendoakan, dan kita menjawab. Kita membongkar ajaran mereka. Itu yang bisa kita lakukan. Tetapi hal itu saya sudah baca, tapi kan kita ada punya licik seperti ular. Cerdik, bukan licik, Bapak. Ular lah. Cerdik. Tulus seperti merpati, dah gitu aja. Tulus seperti merpati. Kita ada Laskar loh. Iya. Laskar itu. Jadi Kalimantan terus ya, kobarkan semangat Injil, belajar Alkitab Pak. Ya. Ya. Karena nih, ya dari itulah di Kalimantan juga kan banyak juga yang mualaf murtad gara-gara STP. Bukan gara-gara STP, aja memang top. Itulah kita perjuangkan STP. Boda juga. Saya sih jarang, tapi saya yang sering di STP aja kalau nonton kan. Semangat kita. Iya, supaya Anda tahu ini ajaran. Karena kita compare. Kenapa kita itu kadang-kadang, saya mengakui, Mbak, sulit untuk kita itu mengajarkan Alkitab sama Muslim itu sulit, Pak. Kayak tadi loh contohnya, misalnya mereka tanya perjamuan kawin anak domba di Wahyu 19. Tadi tanya, kenapa Yesus mengusir pedagang-pedagang merpati? Kan harusnya dikasih peringatan dulu gitu. Kenapa, Pak? Kenapa mereka sulit memahami Alkitab? Karena doktrin dogma lama Islamnya ini belum dibuang. Ya. Makanya kenapa? Makanya Bang Edis itu mengatakan begini, saya itu jarang mau membicarakan Alkitab dengan Muslim. Kenapa? Karena otak mereka ini dipenuhi kotoran dari ajaran Islam ini. Sehingga mereka akan sulit sekali menerima Alkitab ini, kebenaran firman Tuhan ini sulit sekali. Selama doktrin lamanya ini nggak dibuang dulu. Ini nggak dibuang dulu Pak dari otaknya mereka. Doktrin mereka itu kita ubah satu hal aja. Kemana terang? Mereka bilang Bible kita nih, Alkitab itu dipalsukan. Tetapi dari Bible kita dipakai mereka. Iya, tadi kan saya bilang Alkitab kita dipakai-pakai sama mereka. Coba sekarang saya tanya sama Pak Aero, di Kalimantan, di gereja-gereja, ada nggak tiap minggu khotbah itu bicarain Islam sama Muhammad, Pak? Nggak ada. Nah itulah. Nggak ada. Nggak laku ini kalau dikhotbahkan di gereja, betul Pak? Jujur? Iya. Ngapain Demi terus ini, mereka? surat 100 saya baca ya. Demi kuda berlari terengah-engah. Demi kuda yang mencetuskan gigi-giginya di waktu pagi. Demi kuda yang menerbangkan debu. Lah, apa yang mau diambil dari hati itu? Yang ada di gereja, Bunda. Karena yang diambil kuda. Nggak ada di Biarkan gereja itu. dibahas ini loh. Al-Fatihah. Jalan keselamatan aja, ke surga, udah selesai. Nggak ada urusan ngapain ngurus kelainan, jalan ke surga. Nah, yang dibahas itu adalah Yesus. Ya, jalan ke surga. Alkitab, ya kan? Yang dikhotbahkan. Nggak laku, itu nggak laku. Quran itu nggak laku di gereja, makanya nggak pernah dibahas. Tapi asli Bunda, gara-gara Edis TV apa ya, saya beli Al-Quran, kalau saya baca memang sadis. Ya, emang apa yang dikatakan di dalam apa itu fakta, Pak. Kami kan selalu menunjukkan data, ini ayat. Iya. Cuman mereka selalu berlindung di balik bahasa Arab. Ya, ini ada kisah nih Bunda. Ada bahasa Arab, mereka anggap Al-Quran. Akhirnya jadi gila. Ya, kayak mereka nggak tahu artinya. Ya, ayat setan. Ini kan ada apa? Ilham apa? Ilmu katanya. Saking gilanya. Udah. Nah. Oke, begitu ya, Pak Aero ya. Mereka tahu menghafal tapi enggak tahu arti. Iya, mereka memang menghafal-hafal. Kami orang Muslim hafal Quran. Tapi saya sampai 7 tahun ini Pak berdebat sama Islam, nggak ada satupun Islam yang naik ke komnas saya hafal Quran. Saya tahu Pak, Bunda.
Hah? Saya tahu buku kuning. Setelah banyak orang apa buku kuning tuh jadi gila. Buku kuning. Yang gondrong aja nggak tahu artinya, apalagi yang gundul ya kan? Tambah nggak ngerti Buku artinya. kuning, enggak buku kuning di Indonesia nih kono aneh. Banyak gila tuh. Akhirnya mereka sembuh. Enggak sembuh nih. Nah, saya pusing ini kemana nariknya kan? Nah, nanti ngasih pendeta, salah pusing nggak apalah kan? Saya nunggu aja. Jangan saya tegur. Karena saya agak-agak pendeta bukan, jemaat darah nggak gereja, tapi gereja kan di rumahku aja, di dalam hati aku aja kan, gerejaku juga ketemu dengan kawan juga. Nah, itu aku bertantang ketemu itu baru aku tahu apa orang ini. Aku tanya lagi kan dengan ulama, ngapa nggak bisa sembuh? Dia minta sama-sama nggak sembuh. Nah, udah apa ya buku kuning apa tadi kan lupa ya, karena bahasa Arab buku kuning itu Isman apa Ismin apa nggak tahu lah itu kan. Itu Oke, Pak Eno, kita mau naikkan yang muslim ya. Nanti kalau kita bahas yang Kristen jadi nggak selesai. ya enggak, kita bahas gini aja Bunda. Oke. Yang penting Bunda dengan ini sepi semangat. Ya, terima kasih. Oke, baik ya. Kalau Pak Eno ya. mau ke Noha itu datang aja ke Kalimantan Barat tetap aman. Oh iya, pasti Pak, pasti. Jangan mau ke Jawa sana selesai. Iya. Yuk salam Bunda, siapa tahu yang ada yang mau naik silakan. Ya, oke. Ya, thank you Pak Eno ya. Saya turunkan ya. Salam. Thank you sama-sama. Ya, ini kalau sama Kristen tuh bahas ini nggak selesai. Naik lagi sih Mbak, sorry teman-teman. Ternyata yang mau direstorasi itu maksudnya Kristen nggak boleh bahas Islam, yang boleh bahas Kristen tuh hanya Islam. Alhamdulillah. Jangan marah. Tensi diturunkan. Kok narasi diturunkan maksudnya? Tensinya diturunkan, jangan marah, santai-santai. Loh, iya tuh Wajar. fakta toh. Pertanyaan saya, tadi pernyataan saya betul Sekarang nggak? di mana, Mbak? Kemenak mengambil ayat-ayat Alkitab dan memelintirnya dan menafsirkannya Kenapa? sendiri, betul? Kemenak, Bapak tahu nggak? Kementerian Agama Republik Indonesia mengambil ayat Alkitab saya untuk menafsirkan Quran Anda. Betul nggak itu? Fakta nggak itu? Itu, gini, ketika Kemenak itu memberikan sebuah tafsiran di kitab suci Al-Quran, itu haknya Kemenak. Gitu. Kenapa ngambil Cara dari berpikirnya kitab? harus seperti itu. Oke, kenapa harus ngambil dari kitab suci agama orang lain? Kenapa harus ngambil dari Bible saya? Semisal apa? Boten. Semisal apa? Gini loh Pak Coba Gasori. sebutkan. Semisal yang ngambil contekmu dari kitab Hidayat. Bapak buka Quran. Enggak tahu. Framing Bapak lagi. buka Quran.go.kemenak.id. Bapak buka Quran surah 7 ayat 157. Bapak buka sekarang. Bapak buka tafsirnya. Saya tunjukkan. Enggak, saya enggak bawa Al-Quran saya. Saya enggak bawa Al-Quran. Ini saya diputus. Pantes Bapak masuk Islam. Gini loh Pak Basori. Anda mau menafsirkan Quran Anda, itu bukan urusan Kristen. Pertanyaan saya, kenapa Anda mengambil Alkitab saya untuk menafsirkan Quran? Karena Kenapa Anda mengambil ayat Alkitab saya untuk menafsirkan oke gini, Quran? Coba jawab. ketika Anda sudah mengatakan, Kenapa Anda mencuri, Pak? Kenapa Anda titiknya. mencuri itu? Ketika Kenapa Anda maling? Kenapa Anda maling? Oke, tak jelaskan. Menafsirkan Quran. Waduh, Kenapa agama Islam adalah agama maling? boleh saya menjelaskan, Sofyan? Iya. Kenapa agama Islam itu suka maling? Boleh saya kaki menjelaskan? orang? Jawab, kenapa Anda suka mencuri ayat Alkitab saya? Boleh saya menjelaskan? Jawab, silakan. Boleh saya menjelaskan? Boleh? Boleh? Sudah habis? Tensinya sudah turun? Cepat. Kenapa Anda maling ayat Alkitab saya? Oke. Silakan jawab. Siapa yang maling? Siapa yang maling? Dalam Al-Quran ada cerita tentang Nabi Adam. Bukan, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, kenapa Ayo. Kemenak Dalam mengambil cerita ayat Al-Quran saya ada di- Nabi Musa. Bukan itu, Pak. Ini saya bacakan ya. Ini Bapak ini. Kenapa maling? Ayo, mana yang dimaling? Ayo, bacakan. Coba. Ayo. Saya tunjukkan ayatnya, Pak. Saya buka Quran Kemenak nih. Ya, tunjukkan. Ya, saya tunjukkan bahwa agama Islam adalah agama maling. Ya, silahkan
tunjukkan, enggak apa-apa, silakan. Ini lihat ya Pak, ini adalah Quran Kemenak. Bapak searching, Ya. ini adalah Quran.kemenak.go. Ya, baca aja. Baca saja. Lihat ini ya. Oke, tolong Ini dibaca. ada Quran Kemenak. Saya perbesar dulu, mungkin Anda nggak jelas ini ya. Ya. Ini Quran, ini simbol Kemenak. Departemen Kementerian Agama Indonesia, Quran Kemenak. Ya. Anda bisa buka di dalam quran.kemenak.go government.id. Kita lihat bagaimana Islam ini agama maling. Saya buka salah satu aja Pak, nggak usah semua. Surat 7 ayat 157. Saya buka salah satu aja. Al-Araf. Saya buka ayat 157. Saya tunjukkan ya bahwa agama Anda adalah agama maling. Mungkin tutup, Pak. Dereng tutup. Lagi santai, rada anu ya. Rasa turu aku. Lihat ya, kita lihat ayat 157. Anda buka Quran surah 7 ayat 157. Bingung ini. Ada. Ini Quran surah 7 ayat 157. Lalu Anda buka tafsirnya di sini. Ya. Anda klik Silakan. tafsir. Kenapa tafsir? Itu yang Al-Quran itu dibaca. Goblok. Ini Bapak ngerti nggak? Kenapa tafsir? Kemenak itu mengambil ayat Nah, kenapa harus tafsir? saya untuk menafsirkan Quran Bapak. Mana diambil? Lihat ya. Oke, coba itu. Dilihat ya. Coba bacanya gimana? Kok tafsir? Al-Quran itu bacaannya gimana? Kok tafsir? Lihat ya. Ini Mana ayat Alkitab saya yang remeh diambil? saja. Lu kok ada saja? Lu memang Itu, Pak, baca. penafsirannya, lihat nih Pak. Baca itu. Nih, yang diambil tuh Alkitab saya nih, lihat nih. Oke, baca. Dia mengambil apa? Kitab Kejadian pasal 11 ayat 13. Lalu dipelintir, diterangkan, mengisyaratkan akan kedatangan Muhammad. Loh ini nggak ada Pak. Kitab Kejadian pasal 11 ayat 13 ini bukan tentang Muhammad, nggak ada nubuatan Muhammad di situ. Oke, artinya aku mohon. Oke, Sofian dulu. Ini adalah dusta yang Coba. nyata. Tenang. Ini adalah dusta yang nyata, Pak. Om Sofian. Ini ya, Alkitab saya ya. Ini baca nih. Artinya Sekali gimana? Artinya demikian, gimana? ini Kemenak nih. Kamu diam, kalau nggak diam kamu saya turunkan. Saya lagi membuktikan ini. Masih terdapat ayat apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru nih Alkitab saya nih. Diambil nih. Alkitab Kejadian. Lalu kita lihat lagi nih bawahnya. Kita lihat saya tunjukkan. Ya, ayat-ayat mana yang diambil oleh Kemenak Anda. Saya tunjukkan lagi, Pak. Ya. Saya tunjukkan lagi nih. Ini nggak bisa dibuka semuanya nih, Mas. Lihat lo, tafsir lo. Aduh. Oh ya Allah. Loh iya, ini Quran. Ilmunya, Kemenak Anda oke. mengambil tafsiran dari ayat Alkitab saya. Itu tafsir. Tapi yang Al-Qur'annya gimana? Al-Qur'annya. Artinya gimana? Ayo. Nih ya, saya tunjukkan lagi ya. Nih, Halo. kita lihat nih mana lagi ayat. Yang artinya gimana? Artinya. Coba. Nih. Ayat itu artinya Lihat gimana? nih. Lihat ini. Artinya, coba artinya. Kedatangan Muhammad sebagai nabi dan rasul penutup diisyaratkan apa? Nih nyolong nih dari kitab Taurat. Lalu apa ayat yang diambil nih? Kejadian 21 ayat 13. Ini diambil nih Alkitab saya nih. Dan 18. Lalu ulangan berapa nih? Ulangan 18 ayat 15. Ini Alkitab saya Pak, diambil Pak. Lalu dikatakan nih Pak, Yohanes Itu kan 14 dalam ayat Quran, 11. Sofiatu. Ini ngambil Alkitab saya nih Pak. Kamu lihat ini apa yang mereka pelintir. Mereka mengganti kata Parakletos menjadi Periklitus. Kita lihat ya. Parakletos. Ya. Kita lihat nih ya. Gitu aja. Tidak ada kata Periklitus di dalam Alkitab saya dipelintir sama mereka. Ini kita lihat ini. Ya, selesai, sudah. Oh belum Pak, saya masih mau tunjukkan. Maling-maling Anda ini. Ya, nanti boleh saya jawab. Nanti. Bentar, saya mau menunjukkan dulu nih. Belum selesai. Nih, bayangin.
Ulangan di Ya enggak apa-apa, Alkitab saya. suka. Ulangan 2 ayat 1 sampai 8 ini Alkitab saya, Pak. Terus apa nih? Yohanes 14:16. Yohanes pasal 26. Yohanes pasal 16 ayat 7 dinubuatkan Muhammad sebagai apa? Ini lihat nih, akan datang apa? Nih saya perbesar nih. Periklitos ini nggak ada di dalam Alkitab saya, Pak. Bapak cari di dalam Alkitab manuskrip aslinya kata periklitos itu nggak pernah ada. Yang artinya apa? Diartikan sendiri tuh periklitos. Ini diartikan sendiri nih, dipelintir. Periklitos dalam bahasa Arab artinya apa? Ahmad. Loh, ini kan kurang ajar. Ini kurang ajar. Ini baru satu yang saya tunjukkan. Ya. Ya. Sudah berdamai dengan keadaan? Sudah berdamai dengan keadaan? Itu cabut itu. Sudah tenang? Cabut Kementerian Agama Sudah yang tenang? mengambil ayat Alkitab saya. Oke, jawab Pak Basori. Kenapa orang Islam itu sukanya mencuri? Oke. Itu kan tafsir. Di dalam Al-Quran tidak ada kejadian itu. Pak, saya Sebenarnya seperti itu. tanya, Itu yang tafsir. saya tanya begini Pak, kenapa Departemen Kementerian Agama mengambil ayat Alkitab saya untuk menafsirkan Quranmu? Itu yang saya tanya. Bapak jangan kemana-mana, jawab. Kenapa dalam menafsirkan kitab suci Kenapa Islam, Departemen- Anda, jawab Pak, kenapa dalam menafsirkan kitab suci Islam Al-Quran Anda masih perlu Alkitab saya? Kenapa? Jawab. Kenapa Quran tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, harus nyolong Alkitab? Bapak jawab. Ayatnya atau departemennya? Kenapanya ayatnya atau departemennya? Ini IQ-nya berapa sih teman-teman? Makanya aku agak males ngomong sama muslim-muslim kayak begini nih, makanya males aku. Sabar. Ayo. Semangat. Mbak Sofiatul, semangat. Semangat. Sabar. Jangan marah. Ajaran kasih itu tidak boleh marah loh. Wah, Masih marah-marah. ngikutin ajaran saya lagi Alkitab. Saya tanya Pak, ajaran kasih itu hanya ada di dalam Kristen, betul? Tidak. Loh iya, Bapak tunjukkan sama saya satu ayat. Bapak tunjukkan sama saya satu ayat di dalam Quranmu yang berkata kasihilah sesamamu manusia dan kasihilah musuhmu. Saya mualaf sekarang. Tunjukkan ayatnya mana? Oke. Tunjukkan Saya nggak perlu ajaran kasih menyebutkan dalam itu. Quranmu. Ayat Tetapi berapa? Saya buka. Ayat berapa Pak dalam Quran? saya nggak perlu jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Listen. My say, you know. Listen, my say. Unit. My say. Oke. Ada jatuh, saya maksa ini. Menengok, diem. Berat, aku berat. Bikin Oke. emosi jiwa aja. Listen to me, oke? Oke, listen, dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Tuhan dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. Ini Tuhan sendiri yang memberikan kasih. Saudara-saudara, berat saudara-saudara, bukan manusia yang memberikan saya kasih, tanya, tapi Pak. Tuhan sendiri Saya tanya, lebih tinggi. kalau Tuhan itu maha kasih dan Yang Tuhan memberikan ajaran menciptakan itu, saya, Tuhan. jawab Pak. Kalau Tuhan itu maha kasih dan menciptakan saya, kenapa dia mengatakan orang Yahudi dan orang Kristen Nasrani itu adalah seburuk-buruknya binatang? Jawab. Ayo jawab. Ini kalau Tuhan saya nih Pak, nih Ayo bedanya jawab ya, dengan sebuah bedanya nih. rasionalitas. Benar, sebentar Pak Basori, bedanya. Sabar. Tuhan Nanti Yesus sini ada berkata, ini Tuhan Yesus berkata nih Pak, ketika orang Yahudi bertanya, siapakah sesamaku manusia? Apakah hanya orang-orang yang mengasihi aku? Lalu Yesus berkata, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah bedanya kamu dengan orang-orang lain? Orang-orang jahat pun mengasihi sesamanya. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, ini Tuhan saya yang ngomong. Kepada kamu aku berkata apa? Kasih musuhmu. Kamu mendengar firman, kasihi sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Ini baru namanya Tuhan.
Desaklah orang Yahudi dan orang Kristen. Desak, kalau kamu bertemu dengan orang Kristen, apa katanya Pak? Apa kata Allahmu dan kata Nabimu Pak? Desaklah mereka ke jalan yang sempit dan janganlah kamu memberi salam kepada mereka, betul? Allahmu berkata di dalam Quran, Boleh menjawab? orang Kristen dan orang Yahudi adalah orang kafir, seburuk-buruknya binatang. Bayangin, ini Allahmu loh Pak. Makanya saya nggak percaya. Boleh menjawab? Sudah habis? Saya nggak percaya kalau Boleh Allah habis? itu Boleh. pencipta. Makanya saya nggak percaya kalau Allah itu pencipta, Pak. Oke, boleh menjawab? Boleh? Jawab dulu tadi, kenapa Sudah? apa haknya? Apa hak Kemenak mengambil ayat Alkitab untuk menafsirkan Quran, Bapak jawab. Oke, seharusnya ini jawabannya harus akademis juga ya. Seharusnya umat Anda itu sudah sewot. Seharusnya Anda teman-teman, seharusnya Anda itu kemana, ke lembaga tertentu untuk janganlah ini seperti itu dicantumkan di dalam seperti itu. Loh, Seharusnya seperti sudah, itu. Pak, apa jawaban Kemenak? Kami orang Islam Kalau perlu ke berhak presiden. menafsirkan karena kami mengimani kitab-kitab. Bapak nggak lihat jawaban Kemenak? Bapak nggak lihat jawaban Kemenak? Ada videonya, saya belum download. Seharusnya Kemenak menjawab apa, Pak? Kami orang Islam berhak mengambil ayat Alkitab untuk menafsirkan Quran karena kami mengimani kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Mau menangnya sendiri Masih memang kalian. Itulah Islam, bukan Islam. Nah, ini framing lagi. Kalau ini sudah framing. Saya nonton video jawaban Kemenak. Ketika hal ini disampaikan Kemenak, salah satu orang Kemenak menanggapi. Ada Pak, Bapak cari di YouTube. Apa tanggapannya Pak? Kami orang Islam berhak mengambil ayat Alkitab karena kami mengimani kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Nekat yang nyata. Sebenarnya itu juga sebenarnya. Jadi Tapi udah, itu daripada ada itu jawaban menimbulkan Bapak ya. persoalan. Bapak, oke, Pak Basori nggak punya jawaban untuk merestorasi Indonesia ya. Jawaban Bapak cuma ya udah terima Saya aja punya pasrah jawaban. gitu ya. Nggak boleh pasrah. Nggak boleh pasrah. Seharusnya kalau memang hal demikian yang memecah bangsa Indonesia, seharusnya ada Dewan Perwakilan Rakyat. Minta ke situ perwakilan umat Kristen masuk ke DPR. Jangan sampai ayat ini seperti itu. Loh, Itu seharusnya. Pak, Lembaga-lembaga yang ada. nih Pak, PGI aja diem aja Pak. Karena PGI dibayar sama Seharusnya. pemerintah. Jawaban PGI apa Pak? Ini saya kasih tahu Bapak ya. Nih Pak, jawaban Dewan Pengurus Gereja-Gereja se-Indonesia yang ada di pusat yang bisa menyuarakan ini. Jawaban mereka apa coba? Jawaban mereka apa aja? Sudahlah, kita kan agama kasih. Ampuni mereka dan doakan mereka. Menceret. Ya, Nih Pak, saya kasih tahu Pak. Bahasa yang Ketika seperti kami, ini yang perlu direstauran. ketika saya sebagai orang Bahasa Kristen Plato. protes, ya, jawaban MUI apa Pak? Kami orang Islam berhak mengambil ayat Alkitab karena kami mengimani kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Tidak Zabur, dan apa-apa, tidak Injil. apa-apa. Jawaban PGI apa nih Pak? Jawaban Betul. pengurus Dewan Indonesia Pak? Pengurus gerejanya apa nih? Jawaban orang Kristen Pak? Sudahlah, kita kan ajaran kasih. Gak apa-apa, ampuni aja mereka dan doakan aja mereka. Menceret. Tadi Bapak dengar nggak? Si Petra Raja David tadi naik ke sini. Bu Sofi nggak usah dijawab Bu. Tugas kita kan ajaran kasih, nggak usah dijawab Bu. Kita doakan Berdoa. aja Bu mereka. Berdoa. Menceret. Nah, Enggak ini Pak, yang makanya perlu nih loh. direstorasi seperti ini Mbak Sofiatun. Nih, Pak Basori Maksudnya dengar, tuh, ini yang pernyataan perlu saya. restorasi Ini seperti pernyataan ini. saya. Benahi dulu sistem. Oke, dengarkan Bang saya dulu. Edis, nih, Benahi Bang sistem Edis. yang ada di PGI. Bang Edis, nggak bisa Pak, itu duit Pak. Orang PGI itu bicara duit. Pak, saya kasih tahu Pak. Ini, Pak, saya kasih tahu Bapak. segala sesuatu Sekuat- hal itu, Pak makanya Basori, jangan gantian kalau ngomong. Sekuat-kuatnya manusia Pak, punya kuasa apapun, mau jabatannya presiden sekalipun Pak, itu kalah kalau sudah bicara ini loh Pak. Fulus.
sekalipun Bapak itu posisinya benar, kalau Bapak nggak punya fulus, tetap Bapak kena penjara. Indonesia begini, Pak. Pak, Bapak itu bisa ditangkap sama Densus 88, bisa ditangkap. Kenapa, Pak? Ini ada fulus. Gimana sih, Bapak? Bapak tahu nggak, untuk menangkap apologet Kristen itu, MUI mengeluarkan uang. Bapak tahu nggak? Untuk menangkap MKC, itu MUI mengeluarkan uang 3 miliar. Kalau nggak ada ini, polisi kagak bergerak, Pak. Males lengser dari tempat duduknya. Kok Bapak bilang benahi sistem, benahi sistem? Nggak bisa, Pak. Sistem tidak akan bisa dibenahi selama Indonesia masih menganut hadis, tidaklah mencuri jika mencuri dalam keadaan beriman. Sekalipun kamu koruptor, sekalipun kamu mencuri, asalkan kamu bersyahadat, asalkan kamu tetap masuk surga. Nah, hadisnya ngomong begitu, Pak. Makanya Indonesia negara koruptor nomor 2 di dunia. Karena sekalipun kamu korupsi, sekalipun kamu mencuri, kalau kamu masih Islam, kamu tetap masuk surga. Gimana sih Bapak ini? Framing. Kalau manusia framing kayak Sofiatul, Indonesia tidak maju-maju, tidak ada sebuah pergerakan ke arah lebih baik. Namanya Oke, pesimis. saya tanya, Bapak tahu nggak hadis yang... Oke, berarti Bapak tadi nggak punya solusi ya untuk Kemenak ya? Kencing, ayo bahas ya? kencing. Bahas kencing. Bahas kencing yuk. Kencing. Bapak Kalau tak tahu tunjukin sekarang yang temanya apa nih? Bapak baca di stiker kuning tuh, Bapak baca temanya apa kita? Temanya apa? Mas tadi sudah bahas. Apa tanda kenabian Mahmed? Betul? Sekarang saya tanya sama Pak Basori. Muhammad. Kalau ada manusia yang mengatakan, Pak Basori, saya ini punya benjolan di punggung kiri sebesar telur bulu merpati yang berwarna merah dan berbulu. Saya ini diberi tanda kenabian oleh Allah. Bapak percaya nggak itu? Kalau memang ada literatur yang mengatakan demikian, Sungguh kamu botol yang nyata ini, makanya gua males nih. Sekali lagi. Saya tanya sama Bapak. Kalau ada orang yang berkata, apa buktinya kamu seorang nabi? Nih kalau Yesus nih Pak ditanya sama orang Yahudi. Saya tadi bacakan Yohanes pasal 2. Yesus ditanya sama orang Yahudi. Apa tandanya? Apa buktinya kamu anak Allah? Apa buktinya kamu berhak berbuat demikian? Membersihkan bait suci, mengusir pedagang-pedagang. Yesus ngomong begini, Pak. Nih tandanya, aku kasih, kata Yesus. Kamu akan merombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Lalu orang Yahudi bilang begini, 46 tahun kami membangun bait suci ini, dan kamu mau mendirikannya hanya dalam waktu 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Dan setelah dia mati dan bangkit, pada hari ketiga, maka teringatlah murid-muridnya akan perkataan Yesus. Yesus bilang, ini tandanya nih, aku nanti akan mati. Yesus tuh ngomong 4 kali, Pak. Aku nanti akan mati, tapi pada hari ketiga, aku akan bangkit dan hidup kembali. 4 kali dia ngomong begitu, Pak. Dan dia membuktikan itu. Sekarang nabimu, Pak, ketika ditanya, Muhammad, apa tandanya kamu itu mendapat wahyu dari dari Brijil? Apa tandanya kamu ketemu Allah, dapat wahyu Allah ini loh? Apa tandanya ini bukan wahyu si hombing, melainkan wahyu ilahi? Apa tandanya? Lalu Muhammad bilang, ini loh ada tanda kenabian. Di punggung kiriku ada tanda kenabian berupa benjolan daging sebesar telur burung merpati yang berwarna merah dan berbulu. Kira-kira Bapak percaya nggak? kalau saya secara eksplisit tentang hal tersebut saya kurang pernah membaca. Tetapi tanda kenabian daripada Nabi kami adalah diturunkan Al-Quran itu yang pada saat ini salah satu kitab suci yang paling dihafal, dimengerti artinya oleh umat di seluruh dunia. Pak, tidak ada yang hafal selain kitab suci Al-Quran. Udah? Kenapa? Udah selesai? Bohong. Udah selesai? Banyak yang hafal Al-Quran. Udah selesai? Udah selesai? Nih tanda kenabian nih. Ya belum banyak yang hafal Al-Quran. Tanda kenabian itu bukan diturunkannya Al-Quran. Nih, apa tanda kenabian Muhammad? Salman Al-Farisi
tersebut di hadapan Muhammad. Muhammad berkata, "Wahai Salman, apa ini?" Jawab Salman, "Ini ada sedekah buat Anda dan sahabatmu. Bawalah kembali, kami tidak makan sedekah," katanya. Munafik. Pada momen tersebut, Salman Al-Farisi memperhatikan tanda kenabian yang terletak di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanda kenabiannya, Mbak? Apa stempel kenabiannya? Di bagian belakang beliau melepaskan selendangnya, Muhammad melepaskan selendangnya dan memperlihatkan bagian punggungnya. Beliau melepaskan selendang, ini pakai selendang nih Pak, ini kayak orang mau gendong anak aja Pak. Muhammad melepaskan selendang dari punggungnya sehingga aku dapat melihat tanda kenabian di antara kedua bahunya seperti segenggam daging dikelilingi semacam tai lalat seperti kumpulan jerawat. Ki kalau aku ki lho jerawatan ini baru muncul ini karena musim panas di sini ya. Kemarin aku enggak jerawatan. Ini loh Pak tanda kenabianku nih loh Pak. Nih. Oh, banyak beliau marah kok. Muhammad. Nih Pak, beliau Banyak marah kamu. melepaskan selendang Banyak marah. dari Jangan punggungnya marah. sehingga aku dapat melihat tanda kenabian di antara kedua bahunya seperti segenggam daging dikelilingi semacam tai lalat seperti kumpulan jerawat. Ini Bapak percaya Pak itu tanda kenabian Muhammad itu adalah tai lalat seperti jerawat itu Bapak percaya? Ini berarti aku punya tanda-tanda kenabian ini ya. Kalau literatur seperti itu, Pak. Boleh saya menjawab, kalau literatur seperti itu saya tidak pernah membaca. Tetapi ketika pada saat kecil Nabi Muhammad SAW belum nabi, tapi ketika belum nabi, tanda itu sebenarnya belum belum mencapai nabi ya. Waktu kecil dia itu pergi ke Sam, ketika diajak apa itu berdagang, ada pendeta, seorang pendeta itu melihat ada cahaya di atas anak tersebut. Maka pendeta itu mengatakan ini adalah nabi yang dikatakan di dalam kitabnya gitu. Terus Ya, itu salah satu kenabiannya. Dan kalau kita melihat bukti daripada pengakuan Tuhan itu apa? Sekarang kita melihat. lalu bukti dikatakan daripada begini, lalu wahyu, Bukaira pewahyuan ilah itu apa? Tidak lalu ada di Bukaira dalam, mencari tidak tanda ada, kenabian tidak ada dalam kitab. Ya. Pak sorry, lalu dikatakan gini kan, Bukairoh mencari tanda kenabian di punggung Muhammad berupa benjolan sebesar tai lalat, betul? Betul? Di dalam Saya sirah tidak Nabawiyah pernah ini. membaca itu. Saya tidak pernah membaca itu. Bapak pernah baca sirah Tapi Nabawiyah kalau ini, di bisa nggak? atasnya ada cahaya, saya Bapak- pernah membaca. Kok cahaya? Bukairoh itu mencari tanda kenabian di punggung Muhammad yang berupa tai lalat. Bapak baca nggak itu? Parah. Ya nanti tak baca dulu. Oke. Buktinya. Sekarang gini, Sofiati. Ya sekarang saya tanya. Kalau Anda Bapak mengatakan percaya bagaimana? nggak? Bapak percaya nggak bahwa tanda Muhammad Nabi adalah segenggam daging dikelilingi tai lalat seperti jerawat? Bapak percaya itu? Saya tak belajar dulu mengenai itu. Tetapi buktinya apa? Al-Quran sekarang banyak dihafal oleh umat di seluruh dunia. Tidak ada kitab lain selain Al-Quran yang hafal. Sudah, saya jawab. Ayo. Saya jawab. Sudah, Bapak udah Monggo, selesai belum monggo. narasinya? Saya jawab nih. Ya. Apakah menghafal Sudah, membuktikan monggo. bahwa sebentar, saya jawab nih Pak. Apakah menghafal membuktikan bahwa Quran ya. itu firman? Apakah menghafal Bukan membuktikan masalah bahwa Quran firman itu atau tidak. Bukan masalah firman atau bukan, tetapi wahyu itu jelas itu firman Allah. Bukan pertanyaan saya tadi. Apakah menghafal itu membuktikan bahwa itu adalah firman Allah? Apakah dengan menghafal itu membuktikan itu firman Allah? Tidak menghafal pelajaran IPA itu bukan firman, saudara-saudara Sofian. Membaca pelajaran IPA, menghafal Pak pelajaran Basori. IPA, pelajaran geografi, ini namanya itu Bapak bukan itu. firman. Itu namanya Bapak logical Ayo. fallacy. Artinya kesalahan sesat Dan berpikir. enggak, saya logika Saya logika kasih tahu yang Bapak ya benar. Pak. Saya kasih tahu Bapak ya Pak. Saya ini Pak. Ayo. Saya itu dulu kalau namanya PMP, sejarah,
peta buta geografi, Pak. Saya nilainya 9-10, saya akan tahu Bapak. Pelajaran sejarah itu belum masuk. Saya cuma 5 menit. Istirahat 15 menit. Saya cuma baca ngulang. Begitu dites, ulangan saya 10, Pak, sejarah. Ngerti, Pak? Peta buta, Pak. Bapak dulu saya ada peta buta. Kalau geografi itu pelajaran geografi ada peta buta nih. Tidak ada namanya titik. Ini apa nama tempatnya? Ini apa nama tempatnya? Ini apa namanya tempatnya? Saya tuh nilainya 9-10, Pak. Geografi saya tuh geografi saya, Pak. Saya guru. Saya ini murid kesayangan guru biologi, guru geografi. Pertanyaan dan Anda itu agama. Pertanyaan Anda itu salah. Apakah dengan menghafal dan dengan berjerawat? Menghafal apa dulu? Loh, bukan. Ini logika Bapak nih. Menghafal apa dulu? Bukti bahwa Quran firman Allah adalah Quran ini dihafalkan. Kan gitu bagi Bapak. Lalu saya balik. Apakah menghafal adalah bukti bahwa sesuatu itu firmannya Allah? Sekarang Pak, saya hafal nih ya Pak. Saya hafal ini. Lagu. Karena apa? Saya boleh menjawab. Sebentar, saya hafal lagu Bintang Kecil, Pak. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Apakah itu membuktikan bahwa lagu Bintang Kecil itu firmannya Allah, Pak? Seluruh Karena Allah dunia. sendiri yang akan menjaga kitab suci Al-Quran, saudara-saudara. Berarti Kitab suci logika Bapak Al-Quran. itu keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga kitab Al-Quran itu. Makanya banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran itu ada kesalahan satu titik saja, orang bisa tahu, saudara-saudara. Tapi kalau kitab Anda, Oke, saya tanya Pak. bahasa Saya tanya sama Pak Basori. Saya tanya sama Pak Jawa Basori. bahasanya Jawa. Sudah, saya tanya. Pak Basori hafal Quran Apa? nggak? Di Jawa bahasanya Jawa, Saya di Inggris tanya, bahasanya Pak Inggris. Basori Mana hafal bisa Al-Quran apa nyimak? tidak? Mana mau bisa nyimak? Tidak Pak bisa Basori disimak. hafal Al-Quran apa tidak? Jawab. Apa? Bapak hafal Quran nggak? Saya baca surat Al-Fatihah. Saya apa tanya. Al-Quran. Bapak Salah satunya tadi surat Al-Fatihah. mengatakan, Pak gantian kalau ngomong jangan berdua. Bapak tadi mengatakan bukti Iya, Quran firman Allah. Bukti Quran firman Allah. Saya hafal baca Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Fatihah. Saya mute ya, Bapak kalau nggak bisa ngomongnya gantian saya mute. Oke, sudah malam. Tapi Ya, oke, Bapak sudah malam. mengatakan bukti Quran ini wahyu firman, bukan wahyu siombing. Bapak mengatakan Quran ini dihafal sama umat muslim. Bapak mengatakan demikian. Saya tanya Pak, saya itu 7 tahun Pak. Saya waktu debat sama Syahrul ngomong gini, bukti bahwa Al-Quran firman Allah, kami jutaan muslim di dunia hafal Quran. Saya tanya sama dia, Bapak hafal Quran nggak? Enggak. Yang saya tanya Pak, selama 7 tahun saya berdebat setiap hari dengan muslim. Saya belum pernah ketemu satu orang muslim pun yang hafal Quran. Saya tanya, ini kalian berdua ini yang nongol-nongol nih hafal Quran nggak? Saya tanya, kalian berdua nih hafal Quran nggak? Nih loh, hafal nggak ini Quran? Kalau saya tanya, hafal? Oh, saya loncat dari patung Liberty kalau sampean tuh hafal. Saya hafal Al-Quran. Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya Al-Fatihah nggak hafal. Nah, Al-Quran itu salah satunya surat Al-Fatihah loh. Nah, Pak, saya merem nih Pak ya. Ya Saya bisa ngomong ayyuhalladzina Al-Fatihah ya. Saya amanu merem nih Pak. kutiba Ini alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul minuman sehat. Apa? Wah kamu, aduh kalau di Indonesia sudah masuk kamu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam Ya, yakul minuman oke. sehat. Mbak Sofiatul, marilah kita itu toleran. Loh, yang masuk penjara itu Pak, saya kasih tau Anda ya. Saya itu Yang orang yang harus dimasukkan penjara tuh Kemenak. Orang-orang Kemenak itu harus dimasukkan penjara. Kenapa? Karena memelintir ayat Alkitab saya. Mbak itu. Iya. Harusnya Bapak Harusnya ada sebuah restorasi Pak Basori, kebaruan Mbak Sofia. kalau Bapak betul-betul mau merestorasi Enggak gitu, Indonesia. enggak gitu. Kalau Harusnya Bapak Anda itu betul-betul mau merestorisasi merestorasi daripada Indonesia, PGI. Bapak sekarang ke Kemenak bilang, malu-maluin. Kita umat muslim jangan nyolong, jangan maling. Nah gitu. Kata Mbak Sofiatul
satu, seharusnya Anda punya kelembagaan, ada KWI, ada PGI, seharusnya PGI dan PGI itu melakukan respon seperti itu. Kita maling ayat Alkitab Kalau orang. berkuar-kuar seperti ini, kalau Anda berkuar-kuar seperti ini, jadinya apa? Jadinya Loh, gerbang. Anda yang harusnya berkuar-kuar. Jadi seharusnya umat Anda, Anda mengatakan seharusnya Anda itu jangan Indonesia. berkuar-kuar ke Bapak restorasi dulu tuh mulut-mulut Kementerian. Anda itu jangan Alkitab berkuar-kuar saya. ke MUI. Seharusnya Anda itu memberikan usulan ke PGI, ke KWI gitu. Jadi ada Sudah. jalur. Kalau Anda Saya sendiri tadi ke sudah mengatakan sudah. MUI tidak kuat. Oke, berarti Nggak kuat. Bapak cuma Kalau Anda ke doang nggak bisa PGI, memberikan ke solusi KWI, ya. insya Allah Bapak bisa. cuma keluar doang nggak bisa ngasih solusi, betul? Bapak nggak bisa ngasih solusi, betul? Saya ngasih solusi. Saya tanya, Saya Pak. ngasih solusi. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan saya. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa bukti tanda kenabian merupakan benjolan sebesar tai lalat yang seperti jerawat. Ya. Sekarang saya tanya Pak, saya tanya sama Pak Basori. Ketika Anda mendalami kitab ini, Pak, menurut Anda kitab ini bisa menjadikan Anda manusia yang lebih baik atau tidak? Ketika Anda baca ini loh, kitab ini loh. Alif lam mim. Ketika Anda membaca kitab ini, Pak Basori jawab, ketika Anda membaca kitab ini, apakah menjadikan manusia Indonesia lebih baik apa tidak? Ketika kitab ini dibaca. Jawab. Jadi lebih baik. Kenapa terjadi banyak intoleransi gara-gara orang membaca kitab ini? Kenapa orang-orang yang ngebom gereja, ngebom di Bali, itu karena membaca kitab ini, dan kemarin terjadi pengerusakan tempat ibadah, retret, juga mengatasnamakan ayat-ayat Quran ini Pak, dan hadis-hadis Anda. Kenapa manusia Indonesia menjadi kejam, tidak bertoleransi, beringas, kasar, dan merusak tempat ibadah orang karena membaca kitabmu Anda melihat segitu persoalan. Kenapa? Kenapa Anda melihat segitu persoalan. Kenapa ketika Anda melihat membaca segitu kitab ini, persoalan. Anda tidak melihat segala sesuatu itu dari global. Bapak, Yang Anda Bapak. lihat cuma Indonesia dan sedikit sekali persoalan. Tapi saya ketika bisa Anda tunjukkan melihat, bisa. Ini data ketika BNPB. Anda melihat di dunia ini siapa yang menyerang negara lain? Kita lihat ya. Agamanya data apa itu, BNPB. saudara-saudara? 167 pesantren Ketika malah yang diserang bukan terlibat apa? jaringan Yang teroris. diserang itu Kita rumah lihat ya. sakit, yang diserang itu masjid. Ayo. Enggak, kalau Anda itu melihat Indonesia kecil-kecil, tapi menyeluruh seluruh dunia. Pesantren Yang ini Pak. siapa yang Bisa menjajah? tunjukkan. Siapa yang menjajah? Siapa yang menjajah? Kalau Anda melihat Presiden Trump, itu siapa yang menjajah, saudara-saudara? Ini Kementerian Agama. Sebuah kenistaan apabila Anda mengatakan di Indonesia. Ya. Ini Kementerian Agama Republik Indonesia nih datanya. BNPT sebut apa? Sebuah 198. Bapak dia. Segala sesuatu. Bisa tunjukkan agamamu agama teroris. BNPT sebut 198 pesantren terafiliasi apa? Dunia ini. Siapa yang menjajah negara lain? Siapa presidennya? Presiden Trump. Presiden Trump itu agamanya apa, saudara? Ini bukti bahwa ajaranmu yang di dalam Presiden kitab Prancis itu Al-Quran apa agamanya, itu saudara-saudara? adalah ajaran Tidak kekerasan. mau melihat sebuah Ini kenyataan. data Kementerian Agama nih. Tidak pernah melihat Saya segala pegang ini. sesuatu hal itu di dalam kehidupan. Lihat, Yang dilihat ini ajaran cuma di Muhammad Indonesia. dan ajaran Islam, Tapi teman-teman. siapa yang menyerang Ini data Gaza? Kementerian Siapa yang Agama bicara Republik masalah Indonesia menyebut apa? kemanusiaan? Siapa yang Pesantren menjajah? apa? Siapa yang Pesantren menjajah tidak Palestina, kelompok. saudara-saudara? Teroris, teman-teman. Apa, saudara-saudara? Itu lebih teroris. Sudahlah kau turun aja lah. Bikin aku jengkel aja kau. Lihat ini teman-teman ya. Ini data ini, valid. Valid. Kitab yang Anda baca itu membrainwash otak Anda. Dan ini dibacakan terutama di pesantren-pesantren. Ini lo lihat apa yang dipelajari di pesantren kalau bukan kitab-kitab mereka. Termasuk kitab kuning. Mengapa mereka menjadi intoleransi? Mengapa mereka justru benci sama orang Yahudi? Benci sama orang Kristen? Karena ini nih kitab-kitab mereka nih. Ini loh yang dibaca ini. Ini Kemenak ini, Kementerian Agama Republik Indonesia ini. Makanya saya mengatakan, kalau Anda itu membaca,
kitab ini teman-teman, maka Anda itu akan dikejar Densus 88. Kalau baca kitab ini, Anda mendalami, ya, asal jangan A, I, O, E, O, E, A, A, O, A, A. Anda ngerti ini, Anda mendalami kitab ini. Tidak lama kemudian, teman-teman, ada dua kemungkinan. Anda murtad, atau yang kedua, Anda dikejar Densus 88. Gue nggak percaya, buktikan perkataan saya. Kalau Anda ngerti Islam, salah satu inti daripada Islam adalah mendirikan syariat, mendirikan negara syariah. Termasuk di Eropa, mereka meminta hukum syariat. Kenapa? Karena di dalam Quran dikatakan, kalau kamu tidak memutuskan hukum berdasarkan syariah, kamu kafir. Makanya mereka tidak bisa hidup di bawah hukum Amerika. Orang Islam tidak bisa hidup di bawah hukum Eropa. Begitu mereka kuat. Al-Quran mengatakan apa? Kalau kamu minoritas, berusahalah berbuat damai. Begitu kamu upper hand, mayoritas, maka biarlah mereka mendapati kekerasan yang ada di dalam diri kamu. Loh, itu ajaran Islam. Ayatnya ada. Jadi kalau mereka di Indonesia, kayak mereka masih mayoritas sekarang ini, tidak lama lagi ya kita berdoa. Karena mereka masih mayoritas di Indonesia, ayat Al-Quran mengatakan apa? Biarlah mereka mendapati kekerasan yang ada padamu. Harus keras sama orang kafir. Itu ajaran Islam, ada di dalam Qurannya. Sayangnya kan orang Kristen kan kebanyakan nggak ngerti, nggak pernah baca, nggak pernah mempelajari, betul? Sudahlah Bu Sofi, nggak usah dijawab Bu, biarin aja Bu, kita doakan aja Bu. Makanya saya sama Bang Idris nggak bisa. Bang Idris mengatakan apa? Saya bukan seperti orang Kristen lainnya. Ya, banyakan orang Kristen apa? Nggak usahlah dijawab. Kita kan agama kasih, diemin aja. Enak sekali Anda. Kok enak sekali Anda? Ya, makanya saya bilang ada dua kemungkinan setelah Anda membaca kitab ini. Satu, Anda akan murtad kalau Anda ngerti ajaran Islam yang sebenarnya. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah Anda akan dikejar Densus 88. Begitu Anda akan membaca, mendalami kitab ini dan hadis-hadis, Anda akan mulai pakai kerudung, pakai cadar, lalu Anda mukanya tuh nggak kelihatan, kayak Zuma tuh loh. Ya, yang tadinya kayak saya gini, santai-santai, begitu mendalami ini dan hadis-hadis, tiba-tiba Anda rapat pakai kerudung, lalu mukanya kelihatan matanya doang, lalu Anda akan dikejar Densus 88. Anda lihat itu perubahan orang-orang, itu Islam yang kafah. Kalau yang kayak bintang film di Indonesia itu yang seksi-seksi walaupun mereka Islam, itu bukan Islam itu. Islam yang sejati itu yang kelihatan matanya doang itu loh, yang pakai cadar itu loh, pakai cadaran kayak Zuma itu loh. Ada dua kemungkinan setelah Anda membaca kitab ini teman-teman dan hadis-hadisnya. Kalau Anda makin mendalami dan mempelajari ini, tidak lama lagi Anda bisa murtad dari Islam, atau yang kedua, Anda dikejar Densus 88, dikejar Bareskrim Anda. Nggak percaya? Coba buktikan perkataan saya. Tiba-tiba Anda pakai cadaran, maskeran, wah itu udah mulai itu. Kalau Anda udah lihat orang-orang yang tinggal kelihatan matanya doang, ya memang ada dua kemungkinan ya. Satu, memang dia benar-benar pengen mempraktekkan syariah Islam. Yang kedua, memang dia pengen ngambil beras, minyak, dan gula di supermarket tanpa ketahuan. Biasanya pakai apa, jilbab itu toh. Kalau di supermarket toh ada beras masuk, ada gula masuk, ada susu masuk. Begitu jilbabnya dibuka, isinya sembako. Isinya sembako. Tiba-tiba ada susu, ada beras, tuh di jilbabnya itu banyak. Ada kantongnya di dalam, ada kantong Doraemon. Begitu jilbabnya dibuka, wing, tiba-tiba ada beras, ada susu, ada minyak goreng, ada gula. Karya Anda, bener, mesti itu bener. Ya begitulah, ya. Makanya saya males, katanya apa tadi, restorator, basori restorator. Itu mah cuman
Motonya doang restorator, ya. Sebenarnya Basori, kamu ganti nama Basori, jangan restorator. Basori karburator bocor. Aku kira dia Islam yang pandangannya tuh bener-bener merestorasi, betul? Hei Muslim, kamu jangan hanya menghafal Quran, ngerti artinya. Kenapa? Karena survei membuktikan bahwa menghafal dalam bahasa yang tidak kamu ketahui itu makin menurunkan IQ, tingkat kecerdasanmu tuh menurun. Basori ini nggak cocok, namamu tuh jangan Basori restorator. Nggak usah ngirim-ngirim mawar sama aku, tak sudi ku menerima mawar. Basori denger ya, nggak usah kau kirim bunga-bunga mawar kepada aku, itu tak sudi aku menerima bunga mawarmu itu. Mawar cuman nggak ada 0,1 dolar. Beli Starbucks, beli burger aja nggak bisa itu mawarmu itu. Ya, kau lempar-lempar ke aku. Dengar ya Basori, kamu namamu itu diganti, nggak usah Basori restorator, nggak cocok buat kau. Ya, namamu diganti Bastori karburator bocor. Restorator, nggak usah, kok nggak cocok. Kulihat dulu nih, ada yang lain ini ya. Bosan aku sama si Basori restorator karburator bocor ini. Coba ini M16. Kristen Muslim penyembah Tuhan apa penyembah Muhammad ini, Pak? Menyembah Tuhan Yesus. Apa? Oh, saya menyembah Tuhan Yesus, saya Kristen. Oh, ya bagus. Alhamdulillah Yesus. Coba di open cam-nya, Pak. Ya? Buka kameranya. Jadi saya nggak ngomong sama Kijang begini loh, Pak. Coba dibuka dulu kan. Lah nggak mau. Udah malam ya di Indonesia, tapi biar malam makin rame lah, nggak apa-apa ya. Crossroad, silakan Crossroad di open cam-nya. Hiburan menemani malam Anda ya. Crossroad, silakan di open cam-nya. Karena banyak orang memberitahu saya, mengingat Bu Sofi, sejak saya menonton apologet Kristen ini, saya jadi tidak lagi nonton stand up komedi katanya. Saya nggak lagi nonton TV, nggak nonton stand up komedi, nontonnya apologet Kristen. Nah, silakan Pak Crossroad, Muslim Kristen, Pak. Pak Cross, Muslim Kristen? Oh, jawab, saya turunin aja ini. Apa lagi kok Basori? Apa namamu? Basori karburator bocor. Coba ada Muslim lain yang menggantikan, jangan si karburator bocor. Apa lagi kok Basori? Sudah dikasih mawar kok marah-marah terus. Kurang toh? Iya, aku terima mawarmu itu. Mawar itu murahan, tau nggak? Ngapain aku terima kamu itu? Harganya, mawar itu cuma 0,01 dolar. Buat beli apa? Kamu tahu nggak? Yang banyak itu mana? Kamu ke Eropa, itu kamu sekali pipis hampir 1 euro. Kau tahu harga 1 euro? Sekali pipis kau mau 20.000, aku kasih tahu kamu. Kamu kalau ke Eropa, kamu pipis di toilet-toilet umum tuh bayar tuh pakai koin 1 dolar. Sekali kau cur 20.000, kau bayangin. Kau kasih aku mawar 0,01 dolar. Mawarmu itu Basori, aku buat pipis aja nggak bisa. Sabar. Aduh, nanti kalau banyak ya tak kasih. Aku tanya sama kau, Sabar. kapan kamu mau bertobat dan dibaptis? Kapan kamu bertobat dan dibaptis? Kamu jangan gitu. Kapan kamu masuk Islam? Loh, Kapan Sofiatul itu masuk Islam? Tanya sama kau Basori. Ya. Aku tanya sama kau Basori, apa untungnya aku seorang wanita masuk Islam? Coba kau jelaskan. Dapat apa kalau aku masuk Islam? Apa? Untungnya jelas masuk surga. Di surga kau, itu surga kau dapat Masuk surga. kok surga kau tuh dapat 72 bidadari berdada montok, betul?
Betul. Aku tak suka itu berdada montok. Aku tak suka dada Ya. montok. Aku tanya sama kau. Aku kalau wanita masuk surgamu di jannahmu itu ada tidak laki-laki 72 laki-laki untukku? Ada nggak? Ada nggak 72 Ada. pejantan kamu untukku? Hah? Ada. Ada aku bilang. Ada. Coba sekali lagi kau bilang apa untungnya aku masuk surgamu itu perempuan dapatnya apa di perempuan di Nanti kamu dapat bidadara. bidadara Kayak saya. Bidadara kayak saya. bidadara kayak kau lebih baik aku Ya. perawan tua daripada aku dapat bidadara kayak kau. Enceret. Aku kasih tahu kau Mbak sorry ya. Jangan marah. Waduh. Daripada aku dapat bidadara macam Sabar, kau di kamu itu. surga, lebih baik gua kagak kawin. Lebih baik gua kawin di pohon pisang. Aku tanya sama kau, Mbak Sori. Tanya dulu sama kau. Mbak Sopiato, sabar kau. Aduh. Aku sabar. Sebentar, Sabar. aku Aduh. tanya dulu sama kau. Tensi loh. Apakah Tensinya itu wanita? loh. Ajaran apakah- kasih itu tidak seperti itu. Aku tuh orang Islam loh. Aku tensi Aku tuh orang normal, Islam, ya, sabarku 80, Masya Allah. 20. Tapi sampean itu kerasnya Masya Allah. Anda itu loh keras. Anda itu Nggak keras. apa-apa. Nggak Dengar. bagus Mbak Sori loh. dengar. Mbak Sori dengar. Dengar dulu. Gue udah sabar ya malu. Dengar dulu. Kalau wanita masuk ke apa namanya ke jannahmu itu. Edis TV loh keok sama saya. Edis TV loh keok sama saya. Iya. Edis TV. Suruh debat sama saya. Sebentar. Edis TV Iya, kalah. keok. Edis TV debat sama kau kalah dia. Iya. Ya. Coba tanya itu dia. Mbak Sori dia. karburator bocor. Gue kasih tau lihat. Tanya dia ke saya. Kalau sampai Edis Ya. TV kalah debat sama kau karburator bocor, gue kasih tau sama lu. Gue loncat dari patung Liberty, gue kasih tau lu. Ya, betul. Kemarin tanya Rob. Kemarin debat sama saya tanya Rob. Coba sebutkan di Sebentar, dalam kita belum Al-Quran. cross. Gue mau tanya dulu. Benarkah wanita di surgamu mendapatkan bidadara? Betul kayak saya. Udah mau nikah toh? Ayo. Pusing toh? Pusing. Dapat Ya. berapa laki-laki? Satu wanita dapat berapa laki-laki di surgamu itu? Dapat ya satu. Cuma dapat satu. Maunya berapa? Lo enggak cuma dapat Ya. satu. Ya. Terus alasannya kenapa? Loh, ini ustazahmu ini loh ngomong di surga nanti wanita dapat banyak pangeran-pangeran surga katanya. Bener apa enggak tuh? Pangeran surga katanya. betul? Minimal satu. Minimal satu. Tapi dapat berapa? Bisa dapat 72 juga satu orang. Saya belum menemukan hadis, tapi kalau 72 bidadari ada. Berarti laki-laki dapat 72 minimal. Perempuan nggak dapat 72 laki-laki, nggak dapat. Saya belum membaca literatur seperti itu, tetapi ustazahmu minimal mengatakan satu. ya, satu wanita dapat 72 laki-laki minimal. Sama. Gimana tuh? Di surga itu beda dengan di dunia, saudara Sofia tuh konsepnya kehidupan di surga itu sudah lain. Konsep di surga sama di dunia itu sudah lain. Jangan berpikir di surga gini-gini. Ya. Kutunjukkan ini ya, kata ustazahmu wanita dapat pangeran-pangeran surga ya. Wah, ada videonya ini, kutunjukkan ini kau. Jangan. Ya enggak apa-apa. Ini kok ratingmu berapa ini? 6.000 berapa? 6.683. Sudah nggak usah peduli Berapa itu? rating, ya. Nah, dia rame kok. Kau, nih kutunjukkan nih ya. Jangan sombong, enggak boleh sombong. Diam. Nih. Kamu nih makanya, sebentar dong. Kalau tak putarkan video kamu jangan ngomong, biar kamu dengar. Bukan bidadara. Ini bentar. Di surga nanti, kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran. Iya, bukan bidadara.
Oh gitu. Ternyata di sana ada pangeran-pangeran yang tampan-tampan yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Amin. Kalau yang laki-laki disediakan Tapi bidadari, ini sampai loh, Ali. perempuan disediakan pangeran. Kalau saya mau bersatu dengan istri saya sendiri gimana? Taunya istri saya sama pangeran yang lain. Iya. Bener-bener. Sedih tahu. Itu gimana nih? Jadi Irfan kalau di surga kita tuh bebas minta apa aja loh Irfan. Jadi Irfan kalau di surga kita tuh bebas minta apa aja loh Irfan. Dan kita akan dipertemukan bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, isyarul mar'u ma'a orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai selama di dunia. Bidadari surga itu kulitnya bening, putih sebening kaca. Gak ada boroknya sama sekali. Tidak ada goresannya sama sekali. Saking bening putih sampai memantul cahaya dari kulitnya. Saking nikmatnya surga yang Allah janjikan nanti, Masya Allah. Yes. Jadi bukan hanya bapak-bapak yang dapat bidadari surga, tapi ibu-ibu juga dapat insya Allah nanti pangeran-pangeran yang Allah hadirkan di surga ya. Jadi bukan hanya bapak-bapak yang dapat bidadari surga, tapi ibu-ibu juga dapat insya Allah nanti pangeran-pangeran yang Allah hadirkan di surga ya. Saking nikmatnya surga yang Allah janjikan nanti, Masya Allah. Nih, salah satu pangeran surganya nih. Anda mau tahu nggak nih pangeran surga nih? Ada berapa istri Nabi Pak Ustaz? Dan ada berapa? Saya juga pangeran, saya juga pangeran. Pangerannya Sofiatul saya. Pangeran surga mau lu. Tanya sama lo, Mbak Sorry. Enggak usah marah, enggak usah marah, enggak usah marah. Kata ustazahmu tadi, wanita-wanita tuh di surgamu, di jannahmu itu nanti dapat pangeran-pangeran surga. Itu betul nggak itu? Ajarannya dia itu? Betul nggak ajaran ustazahmu tuh? Satu wanita nanti bisa dapat pangeran-pangeran, dapat banyak laki-laki di surga. Betul? Betul? Betul nggak ajaran ustazahmu tadi? Betul apa tidak? Kehidupan di surga itu beda dengan kehidupan kita. Pertanyaan saya, Apapun ajaran di dalam ustazahmu dunia tadi ini betul? orang-orang. Nggak, saya tanya. Ajaran ustazahmu tadi itu betul apa enggak? Betul nggak ajaran dia yang mengatakan bahwa wanita ini surga? Kalau bidadara, Hah? kalau 72 bidadari itu ada. Tapi kalau bidadara saya belum membacanya, belum mendengarkannya. Baru kali ini. Dan saya perlu belajar. Nih, gue kasih tau lu ya, Mbak Sorry ya. Jangan skeptis. Sebentar, gue kasih tau lu, Mbak Sorry, karburator bocor ya. Gue kasih tau lu. Kamu pernah dengar nggak belepotan kemarin? bicaranya, belepotan. Diam. Apa? Kamu pernah dengar nggak kemarin satu wanita diperkosa 5 laki-laki jadi gila dia? Pernah dengar? Kamu dengar nggak satu wanita diperkosa 5 laki-laki jadi gila? Pernah dengar? Kehidupan surga itu beda dengan kehidupan dunia. Jangan disamakan, saudara-saudara. Nekat yang nyata Sofiatul itu. Loh, kau yang nekat yang nyata. Edi saja Bagaimana keok satu sama wanita- saya. Bagaimana satu wanita bisa Edi saja dikirim, keok sama saya, bisa apalagi dikirim kamu 72 Sofiatul. laki-laki, coba bayangkan. Edi saja keok sama saya, apalagi kamu. Menceret kau, Mbak Sorry, menceret. Edi saja keok sama saya, apalagi kamu. Edis yang sama kau, bikin aku ngentut aja kau. Iya, Edis, coba tanya Mana dia. ada, Ayo. mana bisa Bang Edis itu adalah apologet nomor Tanya 1 dia. sekarang mengalahkan saya. Tanya Bang dia, Edis tanya itu dia. sekarang, gue kasih tau lo ya, Bastori karburator bocor. Bang Edis itu sekarang apologet number 1. Kamu tau gak? Dia adalah Ustadz Edis Nggak Bang berkualitas. sejuta umat. Bastori. Sama Edis saya aja itu- bicaranya. Edis itu adalah jelmaan Zainuddin MZ. Dia adalah Ustadz sejuta umat. Lu tahu nggak pengikutnya tuh jutaan. Ngerti kau? Banyak yang murtad gara-gara Bang Edis. Kemarin bahas Kok kencing. bisa lu itu Oke, ngalahin dia? kemarin Nih. Sampai lu nemu setan di bermalam di hidung gue juga nggak bakal bisa lu ngalahin ini. dengerin. Sampai lu setan ini Dengerin, lo setan Sofiatul. bermalam di hidung gue, ya. Gak mungkin lu ngalahin Ustadz Edis Al-Amriki, itu udah gak mungkin. Kalau nanti saya di surga, saya minta bidadari kayak kamu. Ngerti nggak? Wajahnya loh.
pusing. Adi saja keok sama saya, apalagi kamu. Adi sih Lu. hancur sama saya. Gue kasih tau lu, Basori karburator bocor ya. Lu di surga minta bidadari kayak gue. Oh, Ya. my God. Hati-hati nyawamu nanti. Mbak, sorry. Nyawamu nanti Gua tak kasih tahu panggil ya. nanti. Mbak, Kalau sorry. masuk surga aku. Basori karburator bocor, gue kasih tau lu ya. Bidadari juga punya harga diri. Bidadari juga kagak sembarangan mau sama semua laki-laki, apalagi laki-laki kayak lu. Ingat, Bes. Aku jampangin kamu nanti kalau aku masuk surga, nyawamu nanti rohmu itu Gue dipanggil. gak bakal mau masuk Roh. surganya lu gak sih? Gue kasih tau lu Nanti ya. masuk Kalau surga, gue sampai masuk rohnya surga lu, Basori, gue kasih tau lu ya. rohnya lu tak ambil, tak jadikan bidadari. Basori karburator bocor, gue kasih tau lu. Oh. Kalau sampai gue masuk ke janahnya lu, orang muslim, gue bakal loncat turun ke neraka. Ih, serius? Apa? Janahnya Allah? No way, Jose. Gue langsung loncat nyebur ke neraka gue. Roh, nanti Res, ingat ya, Res. Ingat, nanti rohmu tak ambil. Rohmu tak ambil. Roh dari Allah itu tak ambil. Aku minta Mulai bidadari gila. kayak Sophia tuh. Mulai gila. Udah, gitu aja. Mulai gila. Berhayal. Tidak gila saya. Kamu mulai schizofrenia, kamu mulai berhayal. Saya nggak khayal. Gila. Itu rasionalitas Gue tanya cara sama lu. berpikir saya. Sorry, gue tanya sama lu. Kalau di surga kamu mau berwik-wik sama Aisyah, istri Nabi Muhammad, bisa nggak? Bisa nggak? Kamu mau Saya nggak nyicip kenal Aisyah, dia. bisa nggak? Hah? Bisa nggak menurut hadis Nabimu? Tidak bisa. Kamu ini gimana? Oh, saya nggak kenal dia. Bisa. Yang kita Menurut kenal. Nabimu dia bakal bersetubuh dengan istrinya Firaun, dengan Maryam, ibunya Isa. Kamu baca nggak hadisnya? Muhammad berkata nanti di jannah itu si Maryam Pemikiran. ibunya Isa, Maryam ibu Maka Isa ketika pemikiran kamu, pemikiran Anda, Siti Asiyah istrinya Firaun itu bakal pokoknya kalau diikut di sama surga Nabimu. saya minta bidadari Kak Sofi, ya di surga. Tahu nggak? Di surga. Bahwa nanti Muhammad Saya itu minta bakal- kayak Bentar, Sofi kamu aku dengerin. sudah. Kamu kalau ngomong tuh gantian. Kamu tahu nggak bahwa di surga, Iya, di surga mawar dulu. nih istrinya Firaun nih. Di surga Muhammad bilang nanti dia itu bakal wik-wik sama istrinya Firaun dan Siti Maryam ibunya Isa. Tahu nggak kamu itu hadis itu? Tahu nggak? Gini. Marahi pandangan Anda itu skeptis, terlalu rendah. Lo kok skeptis? Sekarang aku tanya, kamu tadi mengatakan kamu bakal dapat 72 bidadari berdada montok dan ber-VJJ rapat, betul? Betul nggak? Hadismu mengatakan gitu. Dan kamu akan memiliki penis yang tidak akan loyo, betul? Betul? Betul nggak? Jawab. Terus Apa gunanya tuh bidadari berdada? Apa gunanya bidadari? pemikiran montok, Anda betul. itu terlalu pornografi, saudara-saudara. Gue ini ya Surga dulu geografis, jagonya bukan pornografis, enak aja. Anda itu terlalu berpikiran bahwasanya umat Islam itu surganya kayak begini. Kalau Anda kawin dengan Tuhan, Memang repot betul. juga. Tapi itu kan Kawin betul, sama tapi Tuhan tidak repot. Oke, sekarang Kawin saya sama tanya. Tuhan repot. Sekarang saya tanya, kamu percaya nggak bahwa di surgamu penismu itu akan berdiri selama 70 tahun? Syahwatmu Oke, akan berdiri. gini. Percaya? Ayo, Percaya nggak? ketika kita, Anda membahas surga saya. Kamu percaya nggak bahwa di Anda surgamu membahas nanti- surga saya ketika saya tanya, Jangan gua bahas surga lu, kamu gua bahas katanya surga di lu. dalam surga Anda. Gua bahas surga lu. Aku kemudian tanya. Lu percaya nggak Aku bahwa... kemudian tanya kamu. Sebentar, Aku gua tanya sama lu tanya dulu. kamu. Bang, sorry. Diam, Udah diam, banyak diam. kamu tanya saya. Kamu Gua mute boleh ya. yang Diam. Kamu percaya nggak? Dengerin pertanyaan saya. Kamu percaya tidak bahwa di surgamu nanti syahwat laki-laki itu 70 tahun? Percaya nggak? Jawab. Kalau ngomong gantian, jangan gua ngomong, lu ngomong. Buka mute-mu, percaya nggak? Buka mute-mu, lu ngomong nggak ketahuan. Buka mute-mu. Kamu ngomong nggak ada suaranya, Mbak. Sorry, karburator bocor.
Pusing aku dengar suaramu. Bener-bener gue minum Panadol nih abis ini, gila, pusing banget. Sabar. Coba kamu jawab. Bidadariku sabar. Ya. Coba kamu jawab. Kamu percaya itu? Kamu percaya itu? Di surgamu nanti kamu syahwatmu itu 70 tahun, kamu percaya itu? Percaya Saya kamu? tidak pernah membaca hadis seperti itu. Tapi yang saya baca adalah ketika saya membaca, aduh, Berarti kau nggak pernah Halo, baca? Kau pernah baca buku Tamasya ke Taman Surga nggak? Pernah baca nggak kau? Tamasya ke Taman Surga, pernah baca? ini kita lanjut kapan-kapan ya. Ini mau nih, batunya lobet ya. Mulai mencret, lobet. Ya kan menarik toh ini. Banyak yang lihat ini kelihatannya menarik gitu. Besok nanti tak mampir. Kamu tidak menaikkan viewer aku dari tadi juga segini-segini aja. Iya sih, kenapa ya? Tapi kan penontonnya terhibur. Oh, terhibur lihat kamu. Enggak, ya Sofiatul juga. Calon bidadari salah satunya Sofiatul. Rohnya itu nanti diambil. Sudah ya, oke? Jangan marah-marah. Jadi wanita yang baik, berakhlak mulia, oke? Gue itu berakhlak mulia dan baik sembarangan. Ayo berakhlak mulia, tutur kata yang halus, hormat sama orang Berakhlak lain. mulia dan baik. Oh, sembarangan. Bertutur kata yang halus. Kamu itu keras. Ya dan biasa, halus. kenapa gue keras? Emang kenapa kalau gue keras? Emang Keras itu udah baik. Emang gue tuh harus keras. Kenapa? Karena kalian itu tegar tengkuk, keras kepala, batokmu sudah di brainwash sama ajaran Islam. Ngerti gak kau? Itu kan namanya framing. Lah iya, ya kau percaya tuh di surga nanti kau dapat itu apa bidadari berdada montok dan Daripada berpikir di surga dan sama Tuhan, gimana? surga ada kawin apaan itu? Enggak, daripada di surga kawin sama Tuhan gimana? Tunggu botol yang nyata kau kalau percaya di surga tuh ada kawin. Kalau di surga dapat kawin dengan Tuhan itu gimana? Di mana dikatakan di surga dapat kawin Tanya. dengan Tuhan? Mana? Itu, ayo, surga Anda gimana? Ayo, surga Anda gimana? 2%. Kamu aja nggak tahu bagaimana caranya membaca Alkitab saya, ngajarin saya. Udah turun lu, baterai lu macet juga. Mencret. Enggak, baterainya habis. Dah, nggak usah. Mencret. Baterai macet. Bro, masa baterai macet. Mencret. Rames. Salam Bu Sufiatul. Shalom, kamu Muslim Kristen? Puji Tuhan Kristen. Pak Sori udah kabur, saya turun aja. Hah? Kira masih ada dia. Saya mau diskusi sama dia, hanya dia udah turun. Udah baterainya habis, mencret ya. Ya udah ya, kau turun ya. Kita lihat ini. Kita cari yang Muslim ya. Ini kalau nggak ada Muslim tuh nggak ada hiburan, teman-teman. Mbak Sofi, kalau nitip kalau pas ketemu orang kayak gitu, mereka kan kayak udah standar Arab apa 7 ya kan, halusinasi. Itu di surga ngapain? Mereka sama 7 bidadari. Itu Tuhannya itu nonton mereka gitu, menyaksikan mereka ngesek gitu. Kan asik nonton. Lain kali tanya lagi, itu Allah nonton kalian itu satu orang 72 itu apa enggak berisik itu di surga, aiu ya, banjir lendir kan begitu. Ya kebayang nggak kamu di surga Tuhanmu ada di mana? Kalau ada open cam dulu nih Pak. Ini kok saya bicara seperti dalam gua Hira. nggak bisa on cam sih. Ya udah aku turun aja lah. Aku pesan aja Kak, kalau ada itu aja bilang aja Allahmu nonton kalian ngesek gitu. Malu nggak sih mereka tuh, maksudnya punya otak nggak sih, maksudnya masuk akal gitu. Hiburan Allah. Nah makanya itu. Oke. Yaudah ya Pak, kita cari Muslim dulu ya. Oke. Ya itulah tadi teman-teman ya. Islam memang a e o e a e o a a a a a. Coba kita lihat nih, Hendra 86 nih, masih tahun lahirnya tahun 1986. Kristen Hendra.
Indra, 86 Muslim Kristen. Turun. Oh, kamu jangan kayak batu hitam begitu. Nah, udah pergi nih si Khairul Makirin. Jadi begitu ya teman-teman ya. Anda mesti tahu nih orang Kristen kalau dipahami, kita kembali lagi ke topik ya. Tanda kenabian Muhammad berupa benjolan di punggung kiri sebesar telur burung merpati. Itu bukanlah ciri-ciri nabi di dalam Alkitab. Apa arti kata nabi? Nabi itu dari kata navi, artinya desir atau pelihat. Artinya dia itu bisa bernubuat sesuatu yang belum terjadi, akan terjadi di masa depan. Dibukakan mata rohaninya oleh Tuhan. Itu nabi, artinya bernubuat. Cirinya apa? Anda baca Ulangan 18 ayat 18 sampai dengan 21. Apa cirinya seorang nabi yang berasal dari Tuhan? Kalau nabi itu bernubuat demi namaku, harus demi nama Tuhan dulu. Jangan demi nama Allah lain. Apalagi Tuhan negeri Mekah, nggak boleh. Nabi itu harus bernubuat demi namaku. Dan kalau nubuatannya itu terjadi, berarti dia nabi asli. Tapi kalau dia bernubuat dan nubuatannya tidak terjadi, berarti nabi palsu. Seorang nabi itu harus bernubuat. Bahasa Inggrisnya adalah prophet. Artinya dia berprofesis, artinya bernubuat. Profesi artinya menubuatkan sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang. Itu nabi. Bukan tanda kenabian berupa benjolan di punggung kiri, berupa tai lalat yang dikelilingi jerawat. Gimana sih? Ya. Nih ya. Masa benjolan di punggung kiri merupakan ini apa namanya? Simbol apa? Tanda kenabian? Gimana sih Anda nih? Ini makanya nih botol-botolnya orang Indonesia nih ya. Apa buktinya Muhammad seorang nabi? Buktinya adalah dia punya benjolan di punggung kiri sebesar kutil yang dikelilingi tai lalat seperti jerawat. Jadi ini loh, Muhammad tuh punya jerawat ini di punggung kirinya. Ini loh punya nih loh, kayak saya nih loh. Punya jerawat ini, itu tanda kenabiannya dia. Sungguh nekat yang nyata. Ya, nekat yang nyata itu teman-teman. Oke, ada lagi muslim yang mau naik? Dipersilahkan. Yang naik itu cuma tadi juga tuh Bahtiar karburator bocor. Kita lihat nih, muslim Kristen nih. Saya harap muslim ya. Nggak apa-apa lah, kita baru merintis akun ini ya teman-teman, supaya banyak muslim juga masuk di akun ini. Selamat pagi. Ya, Pak Beleng. Selamat pagi. Pak Beleng muslim Kristen? Saya dari Islam, Bu. Oke, Bapak sudah menyimak tadi percakapan Beleng, saya atau Bapak baru naik ini, belum tahu masalahnya apa ini, kasus apa? kasus apa ini? Open cam dulu Pak, open cam Pak, silakan dibuka kameranya. Tekomal saya open cam, silakan Bapak buka kamera. Nggak bisa. Bisa, ini Bapak udah bisa buka kamera. Nggak bisa, Bu. Udah saya undang itu Bapak bisa buka kamera, silakan. Nggak bisa, ini masih 200, kan 1.000. Oke, apa yang mau Bapak tanggapin? Benar nggak Pak, bahwa tanda kenabian Muhammad itu adalah benjolan di punggung kiri sebesar telur burung merpati seperti kutil jerawat? Menurut yang namanya Bu Haira, beliau pada saat berdagang ke Sam itu dipayungi oleh awan. Kemana beliau pergi, awan selalu memayungi, itu tandanya. Ya. Yang kedua, pohon kurma 3 bersujud kepada beliau, ya. Itu tanda-tandanya.
tanda beliau nabi adalah apa? Saya kalau jalan Jabal Nur, keluar di Jabal Nur. dong Pak, saya juga dipayungi awan. Oh my god. Enggak, saya Itu nggak tanda-tanda dari fisik ya. enggak, saya nggak tanya itu. Saya Tanda-tanda yang tanya, apakah betul tanda kenabian Muhammad berupa benjolan di punggung kiri, benjolan daging, seperti kutil yang dikelilingi jerawat? Betul nggak itu, Pak? bukan itu adalah seperti telur puyuh. Oh, sebesar telur Seperti puyuh. telur puyuh Ya, yang jelas. berwarna merah. Oh, jadi tanda Iya. kenabiannya itu adalah benjolan daging sebesar telur puyuh berwarna merah. Iya, di antara kedua pundaknya di punggung ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Berarti tandanya beliau nabi Atas adalah tanda Muhammad seorang nabi adalah benjolan sebesar telur puyuh berwarna merah di punggungnya. itu kan sekarang kita tanda seorang nabi dan rasul itu yaitu harus diceritakan di kitab-kitab sebelumnya, di Taurat, Oke, di Injil. di mana sekarang dikatakan akan ada nabi dengan benjolan sebesar telur puyuh berwarna merah? Di mana Pak? Di Alkitab ayat berapa itu? Itu kelewatan saya tuh udah baca. Saya udah baca Kejadian sampai Wahyu nih, Kejadian 1 sampai Di Wahyu. kitabnya orang Kristen ada, Oh, di Alkitab di saya kitabnya ada. orang Hindu ada, di kitabnya orang Hindu Buddha, pula, di kitabnya orang Yahudi ada. Bah, orang Hindu pula kok klaim di kitabnya ada. Kalau di kitabnya Sungguh nekat ada ya. Kaki Al-Fatar. Coba saya di Google. Ini si Agil apa Rawedeng nih? Ini pasti Agil. Silakan saya di Google tentang pembuatan Kaki Avatar. Halo dia. Oke Ya. kan teman-teman. Coba gua tanya sama lu, Rawedeng. Gua tanya sama lu. Di Rawedeng. kitabnya menurut orang lu, Hindu Rawedeng. ya, Kaki Avatar. Halo, gua tanya. Mengapa kenabian itu di ayat Alkitab yang mana? Yang mengatakan akan datang kepadamu seorang nabi dengan tanda-tanda benjolan sebesar telur puyuh berwarna merah. Itu di ayat-ayat Alkitab Oh. berapa? Itu kan itu tanda fisik. Yang Ya. kamu bilang, Tanda fisik Kamu itu yang bilang- mengatakan pendeta dari Hurairah. Kamu bilang tanda kenabian sebesar telur puyuh itu ada di Alkitab saya. Ayat berapa? Ayat berapa? Saya mau baca. Ayat berapa? Tidak ada itu. Itu hanya perkataan dari pendeta ya, Nasrani ya, yang mengatakan bahwasanya Kenabian bukan benjolan. Itu kan cerita yang kau buat-buat. pamannya Khadijah Ya, itu kan yang pamannya mengetahui. Khadijah, coy. Bukan Tuhan. Iya, seorang Nasrani Ya. itu. Sekarang saya tanya, yang mengutus nabimu sebagai nabi terakhir itu pamannya Khadijah apa Allah? Yang saya tanya Yesus di dalam Rawedeng, saya tanya sama kau. Yesus di dalam Yohanes 14 Rawedeng, saya ya, tanya dan sama Yohanes kau. 16 Rawedeng, saya tanya sama meminta kau. seorang penolong yang lain dari dia. Yang menjadikan Muhammad Ya. nabi itu Data lo, dalil lo. Namanya Khadijah, jawab. Yang menguatkan Muhammad bahwa dia seorang nabi, yang yang mengangkat Mengkonfirmasi Rasulullah kenabian Sallallahu Muhammad Alaihi itu, Wasallam. Allahmu atau Yang pamannya mengangkat Khadijah? itu bukan manusia pasti. Yang Tanya sama mengangkat Khadijah. nabi dan rasul bukanlah seorang Jawab, manusia. Rawedeng. Jawab. Udah saya jawab. Jawab, Rawedeng. Yang mengangkat seorang rasul dan nabi Diam. itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata akan Ya. datang seorang nabi dengan benjolan sebesar telur puyuh berwarna merah mana? Mana? Itu bicara tentang tanda-tanda fisik ya. Itu bicara tanda fisik. Sedangkan seorang nabi itu nabi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala harus diceritakan sebelum Al-Qur'an itu datang. Begitu Oke, saudaraku. Gantian, oke? Ya. Aku yang ngomong sekarang. Dikit. Gantian. Kamu diam. Kalau kamu nggak diam, aku mute. Ya. Ketika di dalam Alkitab saya dikatakan nabi seperti Musa akan datang, itu ciri-cirinya bukan benjolan di punggungnya sebesar telur puyuh, bukan.
sama seperti Kamu diam. Musa, artinya Saya udah mute. Ya, kamu diam. Ya, saya udah ngomong. Kalau saya ngomong, kamu ngomong, saya mute kamu. Di dalam Alkitab saya, nubuatan bahwa seorang nabi seperti Musa akan datang, itu cirinya bukan benjolan di punggung kiri. Melainkan apa? Seorang seperti Musa yang berhadapan muka dengan muka, yang akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Bukan hanya perbudakan Mesir, melainkan perbudakan dosa. Dan dia akan lahir dari keturunan Daud, makanya harus dari lahirnya dari anak Daud, disebut keturunan Daud. Lahirnya harus di mana? Menurut Mika 5 ayat 2. Seorang nabi ini yang dijanjikan, seorang Mesias yang dijanjikan, raja yang akan dilahirkan, ini harus dilahirkan di Bethlehem. Itu tanda-tandanya. Kemudian sesuai dengan kitab Yesaya, dia akan mati dan akan dibaca dibangkitkan Ulangan dari kematian. 34 nomor Itu 10. ciri-cirinya. Dia akan mengalahkan maut, akan merenggut Udah. kepala ular Gantian. untuk kuasa kematian. Makanya dikatakan dia akan bangkit dari kematian. Itu cirinya. Maka Yesus berkata, haruslah digenapi semua yang mana datanya? Jangan modal bibir, Ibu. Modal bibir semua Lukas Ibu pasal ini, tidak ada 24. data. Jangan pakai Tidak ada data. bibir. Harus digenapi semua yang dinubuatkan tentang aku, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Mazmur dan kitab para nabi, bahwa Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu cirinya. Cirinya adalah nanti dia akan mati. Kamu perhatikan. Ya, gantian. Setelah dia mati, dia akan bangkit pada hari ketiga. Itu cirinya. Makanya kan nabimu itu matinya hari Senin. Kenapa dikuburnya hari Rebo? Karena nabimu ditunggu Oke. bangkit. Bangkit. Sekarang jawab pertanyaan saya. Kenapa tidak ada nubuatan baik di dalam Alkitab maupun di dalam Nanti Quran? dulu, saya tanggapi dulu. Kamu jawab, kenapa Ya, tidak ada kalau nubuatan saya pakai di dalam data, nggak Quran pakai maupun modal di dalam bibir. Alkitab yang menyatakan bahwa seorang nabi yang punya benjolan sebesar telur puyuh itu akan datang? Waduh, Jawab. botol. Yang namanya nubuatan itu bicara nanti yang akan datang. Iya mana? Bicara Mana belakangan, nubuatan itu bicara Mana? yang akan datang. Pak Den, di mana Bukan bicara nubuatan pada waktu bahwa akan itu. datang? Di mana nubuatan bahwa akan datang nabi dengan tanda-tanda kenabian berupa benjolan di pundak kirinya sebesar telur puyuh berwarna merah? Oh, Mana? nggak disebutin itu. Yang sama seperti Musa. Saya nggak tanya itu. Ulangan 18 dengan 18. Saya tanya. Bos. Nah, Bedeng, denger. Kamu turun aja deh. Udah nggak mau buka. Pokoknya kalau syaratnya naik ke Komasa harus buka kamera. Nggak mau buka kamera, ngocos aja. Udah pakai bukti, ngomong doang, ya. Jangan alcongor. Males saya ngelayani orang-orang alcongor. Pakai data. Ya, di mana ada nubuatan, ada nabi yang akan datang, ciri-cirinya adalah benjolan di punggung kiri sebesar telur puyuh berwarna merah. Tadi lo omonganmu tadi. Udah nggak open cam, ngomong terus. Makanya kalian tuh gampang ditipu. Umat Islam Indonesia itu kenapa gampang ditipu sama orang Arab Saudi? Disuruh travel, naik haji, bayar duit berapa ratus juta. Sampai sana ketipu. Kalian sampai sana ya, udah bayar buat cium. Ternyata batunya cuma batu kerikil hitam. Lalu berebutan cium batu hitam itu, bayar ratusan juta sampai jual tanah, jual sawah, jual rumah, buat cium batu hitam. Terus sampai sana dibohongin, suruh beri kerikil. Berapa harga batu kerikilnya itu untuk Anda lempar-lempar itu? Harganya adalah satu sak itu sekitar 20.000 sampai 50.000. Kerikil. Padahal begitu Anda lemparin rumah setannya itu, di bawahnya ada lori. Kemudian batunya itu dimasukin di lori, dibawa, di repackaging lagi sama Arab Saudi, dijual lagi, dapat cuan lagi, dapat untung. Dari jualan batu hitam. Lalu sampai sana Anda disuruh beri air sumur Zam-Zam. Air sumur Zam-Zam 5 liternya 300 sampai 500 ribu. Ternyata itu adalah hasil sulingan air laut. Air lautnya disuling menggunakan teknologi Amerika dengan Kanada, dimasukin lewat pipa di bawah sumur Zam-Zam, lalu dijual sama Arab Saudi sama orang Indonesia, dibeli 500
500.000 jualan air laut, coy. Oh, nekat yang nyata Anda. Sampai sana belum, nanti Anda disuruh minum kencing onta. Dibilang ini kencing onta sebagai obat. Dibeli juga. Harga satu botol kencing onta. Coba ya, gua searching nih ya. Harga satu botol camel urine. Berapa harganya? Coba kita lihat. Berapa harga satu botol camel urine? Camel urine plus camel milk. Berapa nih harganya nih? 25 euro. 25 euro setengah liter. Setengah liter 25 euro. Coba aku lihat ya. 25 euro berapa rupiah? 500.000. Setengah liter pipis onta harganya 478.350, hampir 500.000 teman-teman. Ya ampun, setengah liter pipis unta harganya 500.000. Gimana kalau saya jual pipis? Pantas kemarin ada itu orang India kalau nggak salah di Arab Saudi ditangkap. Kenapa? Karena dia ngaku dia jual pipis unta, tapi ternyata yang dijual itu pipisnya sendiri. Kita sendiri dijual. Kan lumayan ya, jual pipis dapat harga 500.000. Sekali kan lo bayangin. Coba kalau sehari jualan 1 liter aja, 1 hari udah dapat 1 juta, teman-teman. 1 hari 1 juta jualan pipis unta, coba bayangin. Belum dari hasil jual batu. Batunya 30.000 tuh berapa juta umat tuh sekali tawaf tuh pada beli batu buat melemparin jumroh. Katakanlah 1 juta umat. Kalau sekarang kita pakai kalkulator ya teman-teman ya. 1 juta umat sekali tawaf itu beli batu kerikil. Harga katakanlah 30.000 lah, aku ambil rata-ratanya ya kan, kita hitung nih. 30.000 dikalikan 1 juta. 30 miliar jualan batu. Sekali tawaf sama jumroh jualan batu 30 miliar. Belum dari hotel, penginapan, jual air zam-zam. Oh my God. Sungguh menggiurkan. Belum nanti Anda beli kurma, beli sajadah, beli minyak, beli kencing onta. Betul? Beli batu-batuan. Belum tur keliling kota, lihat sepedanya Adam di Jeddah. Tuh Adam dulu naik sepeda, kata mereka, Adam tuh naik sepeda raksasa, ada sepeda raksasa di Jeddah. Lalu mereka tur keliling kota, lalu mereka bilang, ini dulu Adam alaihissalam naik sepeda. Nekat yang nyata Anda. Ya. Oke, saya rasa ini udah malam kali ya di Indonesia ya. Mungkin Anda udah capek. Sekian aja dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Di lain waktu. Ya, shalom dengan tema-tema yang lebih cetar membahana badai. Gitu ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Sudah baca Al-Baqarah 223 belum? Iya. Sudah baca Al-Baqarah 223? Al-Baqarah 23 isinya apa ya? Oh, Pak Akram udah baca belum katanya? Coba Islam kuliah. tahu kitabnya, cuma bisa baca bahasa Arab doang, ngerti juga kagak. Tapi kayaknya Pak Akram ini membaca nih dia nih. Cuman mungkin ini ya Pak Akram paham isinya nggak Pak? Ya, kalau kamu Al-Baqarah membaca 23 ya. Tunggu aku lihat ya. Al-Baqarah. harus nggak bikin game aja. Nggak usah. Ntar ya, gue mau telepon masuk nih. Iya.
Al-Baqarah berapa kata tadi ibu itu? 23 ya? 23 itu... 223. Oh, 223. 223. Oh, ini tempat bercocok tanam. Oh, ini Pak. Ini saya bacain boleh Pak Akrom ya? Ya, silakan. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu, bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Itu ya Bu ya? Tempat bercocok tanam katanya Pak. Ini maksudnya apa nih Pak? Itu kan kata perumpamaan, Kak. Perumpamaan ya? Iya. Tapi masa datangilah tempat itu bagaimana saja kamu kehendaki. Maksudnya gimana Pak? Ini kan ketika itu dihalalkan. Maksudnya ini posisi gaya atau gimana ini?